Selamat datang di YouTube channel Cerita Dedi. Jangan lupa untuk kalian semua untuk menggunakan headset supaya dapat mendengarkan dengan lebih jelas dan pencet tombol subscribe. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel tercinta, channel Dedi Cerita Dedi sing. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor. Seperti biasanya, cerita ini datang dari seorang laki-laki yang bernama Denny. Sebenarnya Denny ini adalah teman saya ya, teman saya sewaktu saya masih mondok di salah satu pondok pesantren modern di Lampung. Kejadian ini terjadi saat saya masih aliyah atau SMA kelas 3. Saya lupa tepatnya tahun berapa, tapi saya masih ingat sekali kejadian detailnya. Pada malam itu saya, Denny dan Wahyudi itu ke WC. Waktu itu saya ingin buang air kecil ya. Denny dan Wahyudi tidak tahu mau ngapain sih mereka. Pada saat itu saya tidak tahu. Nah, di WC itu kan ada 3 WC. Saya masuk ke WC yang kedua dan si Denny Wahyudi ini masuk ke dalam WC yang tengah-tengah, WC nomor 2. Ketika saya sudah kencing, saya keluar dan saya bertanya, "Den, ngapain?" Kayak saya tanya, dia cuman dia menjawab seperti ini, "Saya biasa kok, lagi ini," gitu. Dia masih ngerokok. Ya sama seperti peraturan pondok pesantren lainnya sih, kebanyakan peraturan pondok pesantren gitu. Di pondok saya tidak boleh merokok. Jadi mereka merokok tapi nyumput-nyumput di dalam kamar mandi. Nah, di dalam kamar mandi tengah ini, bak mandinya itu besar ya, terbuat dari semen. Jadi kalian tuh bisa manjat ke atas bak mandi itu. Dan kalau kalian manjat ke atas bak mandi, positifnya kepala kalian tuh pasti akan tembus ke genteng. Jadi kepala kalian tuh sama badan tuh bisa tembus ke genteng gitu. Jadi waktu itu yang Wahyudi itu merokok di bawah sambil duduk, dan si Denny ini merokok sambil berdiri di atas genteng karena tidak mau asapnya itu terlalu di dalam, terlalu mungkin apa ya kalau bahasa Jawa sih pelepek gitu ya. Nah, si Denny ini merokok di atas genteng seperti itu, di atas genteng, si kepalanya tuh muncul di genteng itu. Jadi positifnya tuh Denny itu bisa melihat belakang WC. Di belakang WC itu adalah sawah dan kebun sawit. Terus habis sawah itu ada jalan ya, jalan setapak gitulah. Tapi kelihatan jelas jalan setapak itu karena sawah kan ya. Nah, setelah itu di sampingnya sana agak ke kanan dikit itu ada kebun sawit. Nah, di sawah itu dia melihat ya seperti biasalah orang masih menikmati rokoknya dengan santai. Lalu tiba-tiba pandangan Denny itu terpaku atau ada seorang yang membisiki dia tuh coba lihat ke pohon itu. Nah, jadi di pinggir jalan itu ada sebuah pohon. Saya lupa pohon akasia apa itu, lupa. Lumayan gede lah. Pohonnya itu gede dan disitu cukup rimbun karena banyak juga semak belukar ya. Di pohon itu Denny itu seperti melihat ada seperti cahaya, entah cahaya atau apa ya. Denny itu waktu bingung sih menceritakannya, itu bingung menceritakan antara cahaya sama kain warna putih. Soalnya pandangan Denny itu terpaku sama itu dan Denny sangat penasaran sekali. Itu warna putih apa sih? Di sana kok sangat terlihat. Biasanya kan warna putih dalam kegelapan pun tidak terlihat. Nah, Denny itu melihat terus, tetap fokus di bawah pohon itu. Di antara semak-semak itu dia melihat terus. Ketika Denny memperjelas pandangannya, ternyata yang Denny lihat itu adalah sosok pocong yang sedang berdiri di sebelah pohon itu. Sontak Denny langsung keringat dingin tuh muncul, merinding seluruh badannya Denny itu.
Wahyu di bawahnya tidak tahu karena Denny diam saja. Saking takutnya Denny, dia tidak bisa berdoa, dia tidak bisa berbicara. Badannya itu seperti kena setun kalau di Mobile Legends, jadi diam aja, nggak bisa gerak, dia cuma bisa ngeliatin dan takut dan berharap si pocong itu tuh cepat menghilang. Tapi semakin lama Denny melihat pocong itu, Denny semakin takut. Lalu kalian tahu apa yang terjadi? Pocong itu membalikan badan, melihat ke arah Denny. Wajahnya tidak terlalu jelas ya karena jaraknya cukup jauh. Matanya itu seperti bersinar gitu, warna merah. Lalu pocong itu bukan melompat tapi seperti terbang gitu. Terbang lurus gitu. Tapi seperti nanjak dan turun terbangnya itu. Ya kata ini tidak melompat gitu, seperti nanjak terus turun gitu, tapi jaraknya cukup jauh. Denny seketika langsung bisa menggerakkan badannya dan langsung lari ngibrit ke dalam asrama. Dan kebetulan saya masih berada di dalam asramanya si Denny waktu saya masih ngobrol sama teman saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba Denny nabrak pintu, gedor pintu, kan pintunya tertutup, gedor ditabrak sampai terbuka kancing pintu itu sampai potel gitu ya. Pada kancing pintu yang dari kayu sih yang dipaku itu langsung potel dan dia langsung tidur selimutan. Malam itu Denny tidak menceritakan apa-apa. Dan pas saya bertanya sama Wahyudi, yang Wahyudi itu lari juga di belakang Denny. Wahyudi juga tidak tahu ada apa karena Wahyudi di bawah tidak tahu apa yang Denny lihat itu. Dan keesokan harinya, keesokan harinya intinya entah pagi apa siang saya juga lupa, Denny itu menceritakan semuanya. Denny menceritakan semuanya dan apa ya, ternyata yang melihat itu bukan cuma Denny saja. Waktu sebelum Denny melihat itu, mungkin 1 bulan apa 2 bulan sebelumnya, waktu seluruh pondok itu melakukan tes mental ya, ada juga salah satu santri, kakak kelas sih buat saya waktu itu, kakak kelas ya, bukan kakak kelas sih, dia pengurus yang dulu kakak kelas saya itu sekarang sudah jadi pengurus waktu itu di pondok itu. Dan waktu tes mental juga kakak tingkat kami juga melihatnya. Bahkan waktu itu kan kakak tingkat saya itu waktu tes mental itu menjadi pocong, menjadi setan, bukan di pohon itu tapi agak jauh. Karena saya juga apa ya, saya juga pernah mengalaminya sih, dan ceritanya tuh cukup bervariasi dan ya begitulah ya. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Oh iya teman-teman, ada yang terlupakan tadi ya, sorry. Oke, bagi kalian semua pendengar setia cerita Dedi, jika kalian ingin mengirimkan cerita atau pengalaman kalian, pengalaman saudara, orang tua, atau siapapun, pengalaman siapa saja, jika kalian ingin mengirimkannya, bisa kalian DM lewat Instagram atau kirim langsung lewat email di cerita. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Oke semuanya, salam sejahtera, jangan terlalu takut dengan hantu, tebalkan iman, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NB, jangan lupa